Satu, dua, tiga. Halo, hai, welcome to our video. Saat ini kita akan membahas mengenai diri industri dan social validation. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita. Yang pertama mulai dari saya, Naila Makasenda dengan NIM 240611020037. Saya Gabriela Rumangu dengan NIM 240611020035. Dan saya, Anda Kadiza dengan NIM 240611020032. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian itu merasa kurang cantik, kurang imut, kurang menggemaskan pas kalian itu scroll TikTok, ataupun Instagram, ataupun Facebook, ataupun aplikasi media sosial lainnya? Nah, kalian itu juga kayak merasa harus membeli skincare ataupun treatment sehingga kalian itu bisa menjadi kayak seperti mereka. Nah, fenomena kali ini bisa dianalisis dalam mata kuliah kita, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen ataupun Management Control System. Nah, sebelum masuk dalam materi ataupun masuk dalam pembahasan, ada beberapa poin-poin yang harus disebutkan dalam pembahasan tersebut. Nah, yang pertama itu ada rule-based control. Nah, rule-based control, apa sih itu rule-based control? Oke, rule-based control dalam teori sistem pengendalian manajemen adalah aturan yang mengarahkan perilaku seseorang. Dalam industri kecantikan nggak ada sih aturan yang tertulis, tapi banyak orang yang meyakini bahwa yang cantik itu harus yang pertama berkulit putih, yang kedua wajah mulus, yang ketiga tubuh yang ideal, dan yang keempat adalah yang tentunya outfit yang kece. Tapi akibatnya banyak orang yang mengikuti standar tersebut. Untuk apa? Untuk diterima dalam lingkungan sosial mereka. Seperti KPI atau target. Bedanya, KPI ini bukan di tempat kerja, tapi pada penampilan yang biasa disebut dengan appearance KPI. Semakin seseorang dianggap sesuai dengan standar kecantikan, biasanya semakin banyak juga penerimaan sosial yang akan mereka dapat. Selanjutnya adalah budget control. Dalam industri kecantikan, perusahaan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk promosi. Misalnya, bekerja sama dengan influencer, memasang iklan di TikTok dan Instagram, atau membuat campaign yang menarik perhatian masyarakat. Tentunya untuk meningkatkan penjualan dan membangun persepsi tentang standar kecantikan. Menurut kami, strategi ini cukup efektif karena media sosial sekarang menjadi tempat utama masyarakat mencari informasi tentang produk kecantikan. Namun, di sisi lain, promosi yang berlebihan juga bisa membuat konsumen merasa harus membeli banyak produk agar bisa memenuhi standar yang ada. Evaluation control. Evaluation control ini yaitu bagaimana performa dinilai. Di media sosial, penilaian sering dilakukan melalui jumlah like, followers, views, dan komentar. Semakin tinggi angka tersebut, semakin tinggi pula pengakuan sosial yang diterima oleh seseorang. Masalahnya nih, banyak orang yang menilai diri mereka itu berdasarkan validasi digital. Padahal, apa yang mereka lihat di contoh VYP TikTok ataupun di Instagram itu belum tentu menilai secara keseluruhan dari diri seseorang. Dalam incentive control terdapat reward dan punishment. Reward yang sering didapat ketika seseorang dianggap memenuhi standar kecantikan adalah pujian, popularitas, meningkatnya rasa percaya diri, bahkan peluang menjadi influencer. Sebaliknya, punishment yang muncul bisa berupa body shaming, komentar negatif, serta rasa insecure. Walaupun punishment ini tidak diberikan langsung resmi oleh perusahaan, dampaknya tetap bisa dirasakan oleh individu. Ada ethical issue. Menurut kami, bagian ini merupakan bagian yang penting karena muncul pertanyaan apakah sistem ini sudah terlalu mengontrol manusia atau tidak. Sedihnya lagi, banyak orang yang selalu berpikiran secara berlebihan dan mereka di-push otaknya, dan yang paling terpenting, mereka itu tertekan agar mereka itu bagaimana terlihat secara sempurna di depan banyak orang ataupun di media sosial, dan mereka terus-menerus membandingkan diri mereka dengan influencer ataupun orang-orang yang mereka lihat di sosial media. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Oke, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu recommendation.
Nah, berdasarkan analisis yang kami lakukan, ada beberapa rekomendasi yang bisa kita lakukan. Pertama, industri kecantikan perlu menunjukkan standar kecantikan yang lebih beragam, agar masyarakat tidak terpaku pada satu standar tertentu. Yang kedua, penggunaan filter dan editing berlebihan sebaiknya dikurangi agar masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih realistis. Dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa industri kecantikan tidak hanya menjual produk, tetapi juga dapat membentuk standar sosial yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena itu penting bagi kita bagaimana kita bermedia sosial dengan kritis dan tidak menjadikan harga sosial itu sebagai ukuran dari diri kita. Karena semua wanita itu cantik sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka masing-masing. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.